Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia, sahabat petani Indonesia. Di video kali ini sedikit berbeda dengan video biasanya. Kalau biasanya kita mengulas tentang porang, nah kali ini kita akan mengulas tentang kebun durian milik salah satu anak muda milenial. Di kebun seluas kurang lebih 1 hektar ini tanam berbagai macam jenis durian premium yang didatangkan khusus dari berbagai daerah di Indonesia. Termasuk ada juga durian yang berasal dari Malaysia. Kebun durian milik Bang Ahmad ini terletak di Desa Bijawang, tepatnya di Dusun Tokombeng, Kecamatan Ujung Loe. Lebih jauh, kita akan berbincang-bincang dengan Bang Ahmad, sang pemilik kebun, untuk menggali informasi terkait kebun duriannya ini. Jadi kebun ini dulu tidak terawat, jadi pertama kita adaptasi tanam cengkeh, akhirnya tidak cocok dengan kondisi alam di sini di Dusun Tokombeng, jadi coba kita adaptasi lagi ke kebun merica. Tapi kesulitan kita adalah di air, yang kedua di perawatannya dan maintenance, itu yang paling susah. Akhirnya kita temukan ke pohon yang memang punya passion tersendiri, apalagi kalau anak muda, yaitu pohon durian. Kenapa? Pohon durian itu di antara buah, durian itu adalah raja buah. Jadi kalau asumsinya raja buah, kalau kita berikan posisi yang bagus untuk pohon durian, insya Allah investasinya akan jauh lebih bagus. Karena kalau musangking saja, kalau berbicara kita nilai ekonominya untuk petani jauh lebih bagus. Kenapa? Karena sekarang di pasaran musangking itu sekitar 200.000 per kilo. Jadi pasarannya itu di pasaran sekarang 200.000 per kilo. Jadi bayangkan saja kalau nanti kita berbuah ini pohon, kita bisa asumsi buah 1 kilo itu 1 buah 2 kilo, berarti dengan asumsi harga 200, maka kita akan mendapatkan 400.000 untuk per buah. Jadi kalau kali-kali kecilnya saja kita kali 3 biji saja sampai 5 biji, berarti ada 10 kilo. 10 kilo dengan asumsi harga 200.000 per kilo, berarti kita dapatkan per pohon 2 juta. Ini masih hitungan kecil-kecil, tapi dengan syarat yaitu dengan harus melakukan perawatan yang maksimal. Jadi perawatannya di sini memang kebun ini kita punya SOP, memang pemupukan itu per 3 bulan. Itu rutin pemupukan kita lakukan per 3 bulan dengan memakai kompos yang sudah difermentasi. Jadi kita tidak memakai di sini kompos yang tidak fermentasi atau yang mentah. Yang kedua, kita melakukan setiap minggu penyemprotan. Kita pengendalian hama, baik itu kutu putih dan lain-lain sebagainya mengganggu pertumbuhan. Nah, itu yang kita jaga. Dan yang paling penting itu kalau kita mau berkebun durian, yang pertama harus disiapkan adalah sinar matahari. Jadi minimal sebelum dibuka kebun harus bersihkan pohon-pohon besar. Jadi bisa dilihat di sini tidak ada lagi pohon besar di kebun ini, kita sudah tebang semua. Yang kedua adalah air. Jadi kita sudah adaptasi, mungkin ini semi untuk memudahkanlah penyiraman. Jadi kita pakai pipa untuk penyiramannya, sprinkle, dan di sana itu penampungan airnya. Di sana dari atas air jalankan mesin 1 kali menyiram ini 1 kebun 1 hektar. Jenis durian apa ya semua di sini? Durian musangking. Kalau ini jenisnya Musangking. musangking ya. Musangking yang di bawah tadi itu bawor sama uci. Sana yang bisa terjadi tangke primer lebih cepat bersamping, karena dulu di sini adalah potong pucuk. Jadi potong pucuk ini dilakukan di kebun ini setelah tanam. Ya, tidak ada tunas lain di potong pucuknya. Jadi nutrisi dia berfokus di tangkainya. Jadi kan itu tangkainya dia hampir sama. Nanti lagi mungkin beberapa bulan ke depan kita akan potong lagi dari sini. Kita akan potong di sini, biarkan dia ini hidup. Jadi nanti dia fokus lagi nutrisi sampai di sini. Ya, penyerapan nutrisi fokus ke Samping. dahannya. Ya. Jadi dihambat untuk naik. Jadi nanti ini dia yang jadi pohon utama. Yang nanti kita akan
Saya konsentrasi ke pohon dulu, ke batang. Setiap tanaman di sini, tanaman durian ini saya lihat ada 3 batang yang ke tanah. Apa kemudian keuntungannya, Pak Bang Ahmad ini? Sebenarnya keuntungannya di sini mempercepat pertumbuhan karena secara 3 yang mencari nutrisi. Jadi 3 pohon jadi satu, jadi dia fokus 3 pohon mencari 1 nutrisi untuk 1 pohon. Jadi kemungkinan untuk pertumbuhan lebih cepat. Kalau ini masih jenis durian musangking ya? Musangking ini musangking. Dan ini umur tanam ini 10 bulan. 10 bulan dengan kondisi seperti yang terlihat, sahabat Indonesia. Sekitar kurang lebih 2 meter. Ini asal ini dari Malaysia. Ya. Blackthorn, kalau di Indonesia mungkin orang kenal dengan duri hitam. Jadi sama perlakuan kemarin dengan durian musangking, kita selalu potong pucuk. Ini bekas potong pucuk dia naik. Ini jadi pertumbuhan rata-rata tangkai ini lebih cepat. Karena kan logikanya begini, nanti kita bisa dia sudah masa produksi, buah kan akan tergantung di sini. Jadi kita akan prioritaskan tangkai ini bagus supaya nanti bisa dia ada buah lebih kuat. Ini musangking ya? Oke, dengan semua perlakuan potong pucuk. Ini juga sudah disiapkan instalasi air sehingga kecukupan air pada saat musim kemarau itu tidak mengalami kendala. Jadi tadi ada pertanyaan apa keunggulan dari tanaman yang berkaki 3. Coba kita bandingkan, ini umur 10 bulan sejak tanam. Batang utama dia lebih besar, dia hampir sama besar. Jadi tanaman lebih kokoh. Jadi ada 3 pohon yang mencari nutrisi untuk 1 pohon. Nah, disitulah kelebihannya. Jadi semua durian yang ada di sini kita perlakukan dengan sistem potong pucuk. Jadi semua ada bekas potong pucuknya di sini dulu. Ini naik jadi bahan apa lagi? Batang utama, sampai di sini kita potong pucuk lagi. Jadi dahan ke samping ini lebih besar. Jadi nanti perlakuannya ini selanjutnya kita akan tarik ini turun sampai dia berbentuk 90%, vertikal 90%. Kan contoh ini habis ditarik ini. Digantungi batu ya? Digantung terserah. Intinya kita tarik turun supaya dahan lebih begini, bukan begini modelnya. Dia berkembang ke samping ya? Ke samping. Mekar dia? Mekar. Jadi ada 8 varietas. Yang pertama musangking, yang kedua oci, ketiga bawor, dan ada di sana belum ditanam itu jenis durian lokal dari Bangka Belitung. Itu durian unggul, yaitu mulai dari tai babi, koloran di sana, atau cumasi, sama super tembaga. Jadi masih ada di sana bibitnya, nanti kita lihat di sana. Itu belum tertanam, masih kita dalam bentuk polybag. Rencana kita mau besarkan, setelah dia besar nanti baru kita tanam ke kebun sebagai pohon cadangan. Jadi cadangan di saat ada yang stres dan mati langsung ada pergantian, jadi pertumbuhan tidak terlalu jauh. Jenis durian apa? Di sini super tembaga, cumasi, putri dewa, si kunyit. Sebenarnya saya ada 5 varietas di sini, mulai unggulan dari Bangka Belitung. Jadi kita sengaja datangkan dari Bangka itu menikmati durian premium, karena kita ini petani tidak pernah menikmati durian premium, makanya kita coba kita kebunkan, datangkan dari jauh. Intinya adalah bibit ini adalah varietasnya bagus, unggul. Yang kedua bibit unggul, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi untuk kebun ini ada 2 varietas unggul yang kita tanam, yaitu pertama oci atau blackthorn, yang kedua bawor. Jadi semua kita datangkan bibit ini dari Magelang. Jadi kita datangkan langsung dari pusatnya Magelang. Jadi di sini ada sekitar 30 sampai 40 pohon di sini varietas yang tertanam. Oci dan bawor ya? Oci dan bawor.
Jadi untuk kaum milenial atau anak muda, mari kita bertani memakai passion kita. Yang kedua, karena bertani itu nilai investasinya bagus. Selama kita kerjakan dengan profesional, maka akan mendatangkan sebuah nilai income di suatu saat nanti yang 3, 4 sampai 4 tahun. Jadi ini di sini saja saya tanam sekitar 100 pohon dengan asumsi nanti di panen pertama mungkin 4 tahun sampai 5 tahun kita memang target sekitar minimal 100 juta di panen pertama. Maka secara nilai ekonomi itu jauh lebih besar. Makanya saya ajak kepada seluruh anak muda, ayo kita bertani. Yang punya lahan jangan sampai lahannya kosong. Bertani itu adalah passion. Bertani itu bukan lagi kotor. Hari ini saya bertani tidak kotor, tapi kita punya passion, punya pemikiran, sehingga bagaimana mengelola kebun itu menjadi indah. Jadi di sini kebun kita ini sudah dikelola, maksudnya secara kecil-kecil, mulai dari jarak tanam sampai nanti infrastrukturnya, mungkin ada nanti di sini villa untuk hiburan keluarga dan lain-lain sebagainya. Itu ke depan kita, makanya sekarang kita kelola dengan bagus. Jadi kita investasi maintenance-nya memang kita jaga. Makanya saya minta kepada seluruh anak muda, ayo kita bertani, ayo kita hijaukan bumi ini supaya anak cucu kita tetap bisa menikmati alam ini. Bang Ahmad, apa yang kemudian memotivasi Bang Ahmad yang saya tahu Bang Ahmad ini kan adalah seorang wirausahawan dan hari ini mengambil keputusan kembali untuk kembali ke kampung bertani? Jadi sederhana sebenarnya, kenapa saya harus bertani. Yang kedua, saya besar dari tumbuh di tengah-tengah pertanian, di tengah-tengah anak petani. Dan yang paling penting adalah saya ini ada orang tua saya adalah petani, nenek saya adalah petani. Makanya tidak ada alasan untuk saya tidak untuk meneruskan pertanian. Cuman yang harus kita kembangkan adalah bagaimana pula pertanian jauh lebih bagus. Nah itulah fungsinya anak muda kita menjadi bertani. Jadi kita akan yang belum pas kita bikin pas. Yang kedua, pertanian itu hari ini saya bertani mulai mengelola secara bagaimana itu usaha pertanian. Bukan sekedar bertani tanam tinggalkan, tapi bagaimana bisa bertani dengan bagus, mengelola tanah dengan bagus, tanaman dan bagus, supaya nanti hasilnya jauh lebih bagus. Nah itulah yang kita dorong, saya dorong, karena dua orang tua saya dulu petani, sekedar tanam asalkan tanam, di mana ada lahan kosong asalkan tanam. Tetapi saya rubah polanya, sekarang saya fokus satu varietas tetapi maksimal. Jadi saya satu fokus di sebuah varietas durian buah tapi maksimal. Jadi di kebun ini tidak ada lagi tertanam tanaman lain yang jangka panjang selain jangka pendek. Nanti kita akan selingi jangka pendek. Untuk tanaman jangka panjangnya kita fokus di pohon durian. Saya ajak kembali kepada seluruh anak muda, mari kita bertani. Karena nenek moyang kita adalah seorang petani. Tidak ada alasan untuk anak muda tidak bertani, karena kalau ada alasan berarti itu pengkhianatan pada nenek moyang kita. Mari kita bertani, lestarikan bumi ini dengan bertani. Insya Allah Indonesia akan sejahtera, jauh lebih sejahtera dari pertanian. Karena itu adalah sumber utama dari penghasilan di Indonesia. Rata-rata di Indonesia adalah petani, maka kita tumbuhkan pertanian. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, share ke teman, tinggalkan komentar, dan subscribe. Akhir kata, mari terus berkarya, mari terus menebar kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.